Ada ibu saya kena gitu. And the champion of horizontal bar, representing Indonesia. Indonesia panen medali emas di SEA Games 2025. Ranking langsung melesat tajam usai dapat tambahan 4 emas. Malaysia jadi bahan olokan usai kirim banyak atlet ke SEA Games, tapi hasilnya zonk. Fans Malaysia iri dan beri pernyataan sangat sensasional. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. SEA Games 2025 kembali menjadi cermin besar bagi kekuatan olahraga Asia Tenggara. Bukan hanya soal siapa yang paling ramai mengirim atlet, tapi siapa yang paling siap memetik hasil. Dan di titik inilah perbandingan Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan tajam. Malaysia datang ke SEA Games 2025 dengan kekuatan masif. Total 1.166 atlet dikirimkan ke berbagai cabang olahraga. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan Indonesia yang hanya menurunkan 996 atlet. Secara logika sederhana, semakin banyak atlet, seharusnya peluang medali juga semakin besar. Tapi SEA Games kembali membuktikan satu hal penting. Kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya. Meski mengirim atlet lebih sedikit, Indonesia berhasil mengumpulkan medali jauh lebih banyak dan konsisten berada di papan atas klasemen. Sementara Malaysia, dengan kontingen lebih gemuk, justru tertahan di posisi bawah dengan raihan medali yang relatif minim. Perbedaan ini bukan terjadi tanpa sebab. Indonesia datang ke SEA Games 2025 dengan pendekatan yang lebih terukur. Pemilihan atlet dilakukan berbasis performa, kesiapan mental, dan target medali yang jelas. Sebaliknya, Malaysia terlihat mengandalkan pendekatan jumlah. Banyak atlet diberangkatkan, banyak cabang diikuti, namun tidak semuanya dibarengi dengan kesiapan bersaing di level tertinggi. Di banyak nomor, atlet Malaysia tersingkir di babak awal atau gagal menembus podium. SEA Games modern bukan lagi ajang coba-coba. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, bahkan Vietnam sudah mengubah pendekatan mereka. Pembinaan jangka panjang, sport science, analisis performa, hingga mental bertanding menjadi fondasi utama. Di banyak cabang unggulan, atletik, renang, panjat tebing, karate, judo, hingga senam, Indonesia mampu memaksimalkan peluang. Satu atlet bisa menyumbang satu medali. Satu cabang bisa menjadi lumbung emas. Inilah yang membuat perolehan medali Indonesia melesat meski kontingen tidak sebesar Malaysia. Perbandingan angka menjadi semakin kontras ketika melihat hasil akhir. Indonesia mengungguli Malaysia secara signifikan dalam total medali, sementara Malaysia harus puas berada di papan tengah hingga bawah klasemen. Selisihnya bukan 1 atau 2 keping, melainkan puluhan. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari sistem yang berjalan. Dampaknya pun terasa di luar arena. Di Malaysia, kritik mulai bermunculan. Publik mempertanyakan efektivitas pengiriman atlet dalam jumlah besar jika hasilnya tidak sebanding. Atlet pun berada di bawah tekanan besar, berangkat dengan harapan tinggi, pulang tanpa medali. Beberapa bahkan terlihat terpukul secara emosional. Ini menjadi pelajaran pahit bahwa beban ekspektasi tanpa dukungan sistem yang kuat bisa berujung kekecewaan. Sementara itu, Indonesia menuai kepercayaan publik. Bukan karena jumlah atlet yang dikirim, tapi karena hasil yang konsisten. Dan hari ini perolehan medali Indonesia semakin bertambah. Panjat tebing atau sport climbing seolah sudah ditakdirkan menjadi ladang emas bagi Indonesia. Salah satu nama yang langsung mencuri perhatian adalah Ardana Cikal Dharmawulan. Usianya baru 15 tahun. Tapi di dinding panjat SEA Games, ia tampil layaknya atlet matang. Di nomor lead putra, kategori yang menguji teknik, ketahanan, dan kecerdasan membaca rute, Cikal sukses menjadi yang terbaik. Ia mencatat skor 39+, mengungguli atlet Thailand Auswin Aurichit dan rekan senegaranya sendiri. Debut SEA Games langsung emas, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk remaja seusianya. Tak hanya di sektor putra, kejutan juga datang dari kategori lead putri. Nama Alma Arielatsani muncul sebagai simbol masa depan panjat tebing putri Indonesia. Atlet 16 tahun asal Gresik, Jawa Timur ini tampil penuh percaya diri. Perjalanannya di panjat tebing bermula dari hal sederhana, hobi memanjat pagar sejak kecil. Dari situ bakatnya diasah dibina hingga akhirnya meledak di level internasional. Dominasi Indonesia belum berhenti. Di
Di nomor speed, kategori yang selama ini menjadi identitas Indonesia di panggung dunia, merah putih kembali berjaya. Di sektor putra, Atasifa Robi Al-Hilmi tampil menggila. Usianya baru 18 tahun, namun kecepatannya sudah mendekati level elit dunia. Di final, Robi mencatat waktu sekitar 4,83 detik, angka yang sangat dekat dengan standar Olimpiade. Robi bukan nama baru. Ia sudah sering tampil di World Cup Series dan berkali-kali menembus final internasional. Di SEA Games ini, ia membuktikan bahwa meski atlet senior seperti Vedrick Leonardo tidak turun, regenerasi speed climbing Indonesia tetap aman. Di sektor putri speed, Puja Lestari melengkapi pesta emas Indonesia. Dengan kombinasi teknik bersih dan kecepatan stabil, ia memastikan bahwa Indonesia benar-benar mendominasi dua nomor utama panjat tebing, lead dan speed. Jika ditarik lebih luas, pencapaian ini bukan sekadar tentang 4 medali emas. Ini adalah gambaran sistem pembinaan yang bekerja. Dari 4 peraih emas, 3 diantaranya masih berusia di bawah 20 tahun. Ardana Cikal 15 tahun, Alma Ariela 16 tahun, dan Robi Al-Hilmi 18 tahun. Usia muda tapi mental besar. Inilah bukti bahwa panjat tebing Indonesia tidak hidup dari satu generasi saja. Setelah dunia mengenal nama Patrick Leonardo di Olimpiade, kini muncul nama-nama baru yang siap melanjutkan estafet. Mereka bukan sekadar pengganti, tapi penerus yang membawa harapan lebih besar. Dan dari seberang sana ada suara nyaring dari negeri tetangga yang iri melihat kejayaan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia memang tampil lebih baik kali ini, tapi jangan lupa sistem pendukung mereka sudah lama dibangun. Malaysia mengirim banyak atlet juga karena ingin memberi kesempatan, bukan semuanya untuk mengejar emas. Cuma sakit hati ketika netizen Indonesia langsung menyindir seolah-olah kami gagal total. Selamat untuk Indonesia, memang pantas. Tapi jujur saja, melihat perbandingan medali itu bikin perih. Kami kirim lebih banyak atlet, tapi hasilnya tidak sepadan. Semoga setelah ini MSN dan Asosiasi Olahraga tidak merasa puas diri, harus evaluasi besar-besaran. Setiap SEA Games ceritanya selalu sama. Indonesia mengirim atlet berdasarkan target, kami malah seperti menebar jaring. Lalu ketika kalah, atlet yang kena-kena. Netizen Indonesia bangga itu wajar, yang tidak wajar justru sistem kami sendiri. Aku bukan iri, aku kecewa. Indonesia dengan atlet lebih sedikit bisa menyapu emas. Kami ramai, tapi podium sepi. Kalau mau membandingkan, bandingkan manajemen dan latihan, bukan sekadar jumlah atlet yang dikirim. Melihat Indonesia naik peringkat memang bikin panas sedikit, jujur saja. Tapi mereka memang punya rencana jangka panjang. Kami malah sering ganti program, ganti pelatih, ganti target. Setelah itu, atlet yang disalahkan ketika gagal. Indonesia kuat karena mereka fokus pada cabang yang berpeluang. Malaysia ikut semua, tapi persiapan setengah matang. Ketika netizen Indonesia bikin konten sindiran, kami marah. Padahal faktanya memang begitu.